Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zain Tauhidillah dari Fakultas Syariah Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C. Di sini saya akan memaparkan tugas hadis tematik. Yang pertama yaitu mengapa kajian hadis tematik dinilai urgen dalam konteks kontemporer. Urgensi metode tafsir tematik ini terletak pada kemampuannya mengungkapkan bagi muslim modern pandangan-pandangan Al-Quran yang integral bagi persoalan-persoalan dan realitas kehidupan umat muslim, dan tujuan yang hendak dicapai metode tematik adalah menetapkan pandangan-pandangan atau konsepsi-konsepsi Al-Quran di mana dengannya realitas kehidupan dan pengalaman empirik dan intelektual masyarakat memperoleh sinaran Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengapa pengaji hadis tematik harus memahami keilmuan dasar hadis? Yaitu karena yang paling penting bagi seorang pengkaji hadis yaitu agar dapat mengetahui atau memahami mana hadis-hadis yang sahih yang selainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis dari matan maupun sanadnya, apakah hadis tersebut masuk dalam kategori sahih, hasan, atau bahkan hadis dhaif. Kemudian yang ketiga yaitu dalam kajian hadis terdapat istilah paradigma, pendekatan, dan prinsip-prinsip dasar. Jelaskan hal-hal tersebut lalu korelasikan dengan kajian hadis tematik. Yaitu pandangan dalam kajian hadis tidak terbatas kepada kajian riwayat dan dirayat saja, akan tetapi sudah memasuki aspek kesejaraan, pemahaman, dan kajian hadis sarjana, di mana kontemporer terdapat dua paradigma yang bisa dilacak berhubungan dengan kajian hadis tematik terkini, yaitu paradigma integratif, interkonektif, dan paradigma dimensional. Dari paradigma integrasi dan interkonektif berarti kerangka berpikir yang menetapkan dua hal atau lebih sebagai bagian yang terpadu dan saling terhubung satu sama lain. Dan melalui paradigma ini, ragam keilmuan yang seakan sudah mapan dan mampu berdiri sendiri, sejatinya dia butuh ditopang oleh keilmuan yang lain. Keberadaan hadis tematik tentunya juga tidak pernah lepas dari akar keilmuan hadis yang sudah dianggap mapan tersebut. Adapun yang kedua yaitu paradigma dimensional, yaitu kesadaran akan keterkaitan hadis Nabi dengan realitas di masa yang lalu. Paradigma ini meniscayakan pembacaan yang tidak hanya terpusat pada teks hadis, melainkan juga melibatkan aspek konteks di mana masa lalu dan nilai utama yang dikandung dalam hadis. Dalam memahami hadis agar dapat menangkap makna yang sesungguhnya harus dengan berbagai pendekatan yang meliputi bahasa, historis, sosiologis, dan antropologis. Yaitu yang pertama, pendekatan kebahasaan. Melalui pendekatan bahasa, peneliti atau pengkaji dapat memaknai hadis yang berbahasa Arab itu secara benar, sebab berbagai macam ilmu berkaitan dengan ini, seperti ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu shorof, dan jika tidak dikuasai maka sangat mungkin pemaknaan tersebut akan berkurang atau salah. Dari penelitian atau pengkaji dapat mengetahui makna dari lafaz hadis yang gharib dan juga mengetahui ilah serta syadnya. Kemudian pendekatan historis, yaitu pendekatan historis yang dimaksudkan agar orang hendak memahami hadis juga memperhatikan, mengkaji serta mempertimbangkan situasi dan kondisi saat hadis itu muncul, sehingga dari latar belakang sejarah yang mendahului kemunculan hadis itu dapat diketahui dan diperhitungkan tanpa mempertimbangkan hal ini. Dan sangat dimungkinkan pemaknaan hadis dapat jauh menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yang dimaksudkan agar orang yang akan memaknai hadis tersebut mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat secara umum. Kondisi masyarakat pada saat munculnya hadis boleh jadi sangat mempengaruhi munculnya hadis.
Jadi keterkaitan antara hadis dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, dalam memahami kondisi masyarakat harus dipertimbangkan agar tepat untuk pemaknaannya. Kemudian pendekatan sosiohistoris, yaitu pendekatan yang dimaksudkan agar orang yang akan memaknai sebuah hadis juga mengkaji kemudian mempertimbangkan sejarah dan latar belakang sosial pada saat itu pun muncul, dan kondisi umum masyarakat dan sosial yang melingkupi kemunculan hadis tersebut justru akan sangat membantu meletakkan dan memperjelas makna yang akan dimaksudkan. Kemudian yaitu pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis yang dimasukkan agar seorang yang ingin memaknai suatu hadis harus memperhatikan praktek tradisi dan budaya masyarakat, dan praktek tradisi yang budaya pada saat itu terkadang sangat berkaitan erat dengan munculnya sebuah hadis. Sebab jika aspek antropologis ini tidak dipertimbangkan, maka pemaknaan akan salah tafsirannya dan pemahamannya. Kemudian yaitu yang keempat, paparkan langkah-langkah metodologis yang bisa dilakukan dalam proses kajian hadis tematik. Yaitu yang langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Kemudian menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takhrij hadis. Kemudian yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya hadis atau tanawu dan perbedaan periwayatan hadis. Kemudian yang keempat yaitu melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Kemudian yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode penafsirannya yang digunakan. Kemudian yang keenam yaitu melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Kemudian yang ketujuh yaitu mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Kemudian yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang kesembilan yaitu menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Kemudian yang 11, menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Kemudian soal yang kelima yaitu narasikan langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam menyelesaikan tugas hadis tematik saya atau Anda. Yaitu yang pertama yaitu menentukan tema sesuai yang kita inginkan. Contohnya tema tentang etika berbicara, kemudian iman, berbakti pada orang tua, dan lain-lain. Kemudian menghimpun seluruh hadis-hadis yang sahih atau minimal hasan melalui prosedur takhrij al-hadis dengan melakukan iktibar mutabi'at dan sawahid. Setelah berhasil menghimpun hadis-hadis tema, maka harus dilakukan tahqiq al-hadis atau prosedur verifikasi dan validasi sehingga dapat diketahui kualitas hadis, kualitas sanad dan matanya. Karena hadis yang memenuhi kualifikasi saja yang layak untuk dimaknai. Agar dapat diketahui historisitas suatu hadis, maka pencarian asbab al-wurudnya menjadi signifikan. Dapat memperjelas sebab-sebab yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis tersebut. Tentu saja yang dipilih telah memenuhi kualifikasi sanad dan rawinya berdasarkan teori-teori dalam studi ilmu hadis. Langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi teks atau matan hadis dari aspek kebahasaan, terutama kata yang mustasabih atau dibawa ke yang muhkam, mutlak atau mengkaitkan ke yang muqayyad atau makna konotasi ke denotasi, dan atau menafsirkan ke yang khas. Artinya dari makro ke mikro, muskil atau menuju ke makna yang syarih, hakiki dan majazi.
juga makna yang gharib ke makna yang wadi dan sebagainya, sehingga diharapkan dapat membantu proses penarikan ide atau ide utama atau pokok yang akan dimaknai. Ide pokok dalam sebuah hadis tidak cukup hanya melihat bab-bab, tema-tema, judul-judulnya yang ada dalam kitab-kitab hadis, karena dimungkinkan ide pokok itu tidak tunggal, meskipun kadang terlihat ide sekunder. Dari sinilah sebenarnya kesatuan ide terbentuk untuk mengaring pada suatu konsep tertentu. Dan langkah berikutnya adalah meneliti yang akan memberikan batasan sebelum dilakukan pemaknaan secara utuh. Secara ijma' kaum muslimin bahwa hadis Nabi berfungsi menjadi bayan, tafsir, dan tafsir bahkan berfungsi sebagai takyid dan tahsis terhadap suatu persoalan tertentu, sehingga teks atau ayat-ayat Al-Quran secara proporsional harus dilibatkan jika peneliti tidak memungkinkan secara tekstual. Bisa dicari ideal muraknya atau kandungan maknawinya. Kemudian peneliti dapat menempuh pemaknaan yang holistik atau komprehensif secara interdisipliner dengan melihat, menyapa, dan mengkorelasikan teori-teori ilmu pengetahuan yang relevan, sehingga terjadi dialog keilmuan yang harmonis dengan saling melengkapi dan memperkokoh satu dengan yang lainnya. Sekian yang dapat saya paparkan tentang tugas UTS rumah hadis. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.